Halo trader Indonesia, berjumpa lagi dengan kita Crypto Family. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang berjudul butuh 1 tahun Anda baru bisa menikmati profit di trading derivatif. Saya akan mengambil sedikit informasi dari buku yang saya miliki, yakni Sistem Trading Profit Konsisten karya Desmond Wira. Buku ini saya beli tahun 2011, jadi kurang lebih hampir 12 tahun yang lalu, sudah lama sekali ya. Buku ini membahas mengenai pembuatan sebuah sistem trading di perdagangan, baik itu derivatif, saham, ataupun instrumen keuangan lainnya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa informasi yang saya berikan bukanlah rekomendasi teman-teman untuk melakukan sell atau buy. Profit ataupun loss dari trading teman-teman adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Butuh 1 tahun Anda baru bisa menikmati profit di trading derivatif. Faktanya, jika Anda sering merasa rugi, sering deposit tetapi jarang withdraw, maka sebenarnya Anda memiliki banyak teman. Banyak trader di luar sana, mereka sering deposit dan jarang withdraw. Lebih banyak trader yang rugi daripada untung. Hanya 5% dari trader yang mendapatkan profit secara konsisten. Lebih banyak menjadi gambler daripada trader. Paling sering teman-teman. Jadi transaksi tidak menggunakan sistem trading atau trading plan. Tetapi lebih banyak hanya coba-coba ya. Buy sell, buy sell. Banyak trader secara mindset percaya bahwa ini adalah cara cepat menjadi kaya. Dominant trader tidak memiliki trading system. Banyak trader tidak menggunakan stop loss. Nah ini paling sering ya teman-teman, tidak menggunakan stop loss. Banyak trader yang overtrade. Banyak trader terus mencari strategi trading yang sempurna atau holy grail dan hal-hal merugikan lainnya. Solusinya, pertama, buat trading system atau metode yang simple. Trading system mencakup strategi trading, manajemen risiko, dan psikologi trading. Jadi ada 3 komponen penting dalam pembuatan trading system, yakni strategi trading, manajemen risiko, dan psikologi trading. Strategi trading adalah cara atau aturan trader untuk masuk ke market. Apakah Anda menggunakan chart pattern, breakout strategi, atau lainnya? Hal ini mencakup pola dan indikator yang teman-teman gunakan. Manajemen risiko adalah cara trader dalam mengelola risiko dan mengatur modal. Psikologi trading adalah hal terpenting, yakni cara trader dalam mengontrol emosi dalam aktivitas trading. Kuncinya adalah mengakui salah jika kena stop loss dan percaya ke depan tetap ada peluang untuk take profit atau TP. Itu 3 komponen penting dan setiap 3 komponen ini itu memiliki pengetahuan tersendiri. Teman-teman bisa lihat beberapa video saya sebelumnya yang membahas komponen-komponen ini, baik manajemen risiko maupun psikologi trading. Jika di demo teman-teman telah menjalankan trading minimum open posisi sebanyak 20 kali dan maksimum 40 kali selama 2 bulan. Hasil akhir adalah profit atau positif, maka diperkenankan melanjutkan ke live account dengan modal minimum $100. Jadi setelah fase pertama teman-teman membuat trading system yang komplit dengan strategi, manajemen risiko, kemudian psikologi trading yang bagus, itu dipraktekkan di account demo selama 2 bulan. Open posisinya minimum 20 kali, maksimum 40 kali. Yang kedua, aplikasikan semua trading system Anda dalam account live dan jalankan dengan disiplin. Jadi setelah 2 bulan, ternyata hasilnya positif di demo, masuk ke fase kedua, yakni mengaplikasikan trading system itu ke dalam account live. Dalam account live, lakukan evaluasi dalam 3 bulan. Ini untuk fase kedua kita punya rentang waktu 3 bulan. Minimum OP atau open posisi 20 kali dan maksimum open posisi 60 kali. Jika kurang dari 20 open posisi, maka sulit untuk mengatur tingkat probabilitas profit loss dari strategi teman-teman. Jika lebih dari 60 kali, maka teman-teman telah melakukan overtrade. Kalau lebih dari 60 kali ya dianggap kebanyakan teman-teman overtrade. Jika dalam 3 bulan, teman-teman melakukan dengan disiplin, dengan trading system yang dibuat, dan hasil akhir account teman-teman tidak margin call atau MC, serta maksimum penurunan modal sebanyak 20%, maka teman-teman telah melalui 1 step keberhasilan. Teman-teman hebat. Fase kedua ini, pertama, jumlah open posisinya sesuai, maksimum 60 kali, minimum 20 kali. Kemudian tidak margin call, penurunan modalnya tidak lebih dari 20% atau maksimum 20%. Jika ini tercapai, maka itu sudah cukup bagus. Yang ketiga, lanjutkan trading teman-teman dengan melakukan sedikit evaluasi pada strategi trading. Karena di fase kedua ternyata masih mengalami penurunan modal, maka di fase ketiga kita perlu sedikit evaluasi pada strategi trading. Tujuannya untuk menekan penurunan modal menjadi di bawah minus 10%. Lakukan selama 3 bulan. Jika hasil akhir tujuan teman-teman tercapai dan mampu menekan penurunan modal di bawah 10%, maka 1 langkah lagi teman-teman bisa lewati. Saya ambil contoh, modal awal
pada saat di fase 2 adalah $1.000, kemudian di akhir di bulan ketiga mengalami penurunan sampai $200, artinya sisa modal $800. Teruskan ke fase ketiga dengan melakukan sedikit evaluasi di strategi tradingnya. Tujuan di fase ketiga adalah yang awalnya penurunan modal 20%, sekarang menjadi 10%. Jadi setelah 3 bulan dilewati di fase ketiga, di akhir bulan ketiga, modal teman-teman paling tidak mencapai 900. Atau penurunan modalnya dari modal awal menjadi $900, yang modal awal 1.000 menjadi 900, penurunannya 10%. Ini sudah bagus. Yang keempat, lanjutkan trading teman-teman, lakukan sedikit evaluasi pada trading system, yakni pada pengaturan modal, kemudian rasio risk reward, serta komposisi open posisi. Tujuannya untuk mencapai penurunan modal menjadi 0% dan menghasilkan profit setiap bulannya. Jadi pada fase keempat, lakukan lagi evaluasi sedikit saja, terutama pada rasio risk reward. Mungkin rasio risk rewardnya dulu di fase kedua, ketiga itu 1:1, mungkin bisa ditingkatkan 1:1,5 atau 1:2. Stop lossnya, maksud saya perbandingan stop loss SL dan TP 1:1,5 atau ditingkatkan menjadi 1:2. Dan tekan jumlah open posisi. Ini yang paling agak susah ya teman-teman. Pada periode ini juga, pada fase 4 ini periodenya adalah 3 bulan. Jadi selama 3 bulan teman-teman jalankan dengan sedikit modifikasi pada struktur risk reward dan jumlah open posisi. Jika teman-teman sukses melewati fase 4, maka tidak perlu lagi lakukan perbaikan sistem. Hanya butuh peningkatan kualitas trading dengan pengaturan lot size. Dan teman-teman mencapai tujuan dari seorang trader, yakni profit konsisten setiap bulan. Jadi kalau sudah pada fase keempat, kita sudah bisa mencapai tujuan, yakni mengembalikan modal kembali ke modal asal dan bisa mencapai profit. Kita tidak bicara persen, yang penting paling tidak profit dulu setiap bulan, itu udah berhasil. Jalankan selama 3 bulan dan kalau hasil akhir belum mencapai target, maka kembali ke tahap 3. Inilah teman-teman, ada 4 fase yang bisa dijalani. Kalau kita lihat time frame dari mulai fase pertama sampai fase keempat, itu kurang lebih 11 bulan. Bisa bertambah jangka waktunya tergantung dari 3 komponen awal yang saya jelaskan tadi, terutama yang di fase pertama, membuat trading sistemnya. Di trading derivatif, kita tidak dituntut untuk menjadi sprinter. Hari ini profit besar, besok rugi besar. Kita dituntut untuk menjadi seorang pelari maraton, bertahap, pelan-pelan untuk mencapai satu tujuan. Memang dibutuhkan waktu, modal, kemudian komitmen terhadap trading system yang sudah kita buat. Tidak gampang, benar-benar tidak gampang. Dan memang tidak semua bisa menjalankan bisnis seperti ini. Oke, itu teman-teman informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya harapkan ini menjadi asupan informasi yang bagus buat teman-teman. Oh ya, sekarang kita sudah bisa trading di akun mikro, di broker lokal, regulasi Bapepti. Hanya dengan 1 juta rupiah, teman-teman sudah bisa trading di broker lokal. Saya pribadi menggunakan Monex Invest in the Future. Bagi teman-teman yang mau mencoba demo account di Monex Invest in the Future, bisa cek link yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.